Ya, masih seputar Pilkada Mamuju dan malam hari ini masih bersama saya narasumber dari juru bicara Sutina Ado, Bang Maimunis. Ya, kalau tadi petahana selalu melempar opini bahwa kubu Sutina Ado itu sering-sering memproduksi hoaks. Saya pikir memproduksi barang dan jasa, tetapi ternyata kubu Sutina selalu dilemparkan bahwa kubu Sutina Ado ini selalu memproduksi hoaks. Bagaimana tanggapannya dari jubir Sutina Ado ini menanggapi hal yang dilempar oleh pasangan nomor urut 2? Iya, dari awal sebenarnya kalau ya kita di Sutina Ado itu selalu berpegangan kepada komitmen bahwa pilkada ini harus sejalan dengan pendidikan politik, pencerahan politik. Jadi apapun yang kita tampilkan ke publik itu harus selalu berdasarkan data. Saya juga menyayangkan sebenarnya teman-teman di petahana ini selalu menuduh, saya tidak tahu masalahnya apa ini, selalu menuduh pihak Sutina Ado itu mengeluarkan produksi hoax, padahal data-data hoax, padahal kita dari awal selalu kita menampilkan data real, kalau itu data survei dari lembaga yang bersangkutan dan dengan metodologi yang ada. Kalau kita mau buat kilas balik sebenarnya, justru dengan mengesampingkan bahwa menurut kami ini pilkada sudah selesai, hanya kalau kita mau flashback ke belakang sebenarnya justru ada pihak petahana ini untuk beberapa hal itu justru lebih sering mengemukakan pandangan atau pendapat ke publik itu hal-hal yang bersifat kontroversial. Saya kasih satu contoh misalnya ketika pada fase survei. Ya, pada fase survei kita bisa mungkin lihat di layar kaca pemirsa, misalnya ini di bulan Desember 2019, survei bulan Desember 2019, petahana itu Pak Hapsi misalnya mengklaim ketika mereka melakukan apel akbar itu bahwa survei petahana itu adalah 60%. Ya. Sutina itu adalah 16%. Tapi pada realitasnya survei yang dikeluarkan oleh JSI sendiri tidak pernah menyebut bahwa petahana itu 60%, Sutina 16%. Ya, saya sampaikan kepada mereka, termasuk melalui media kita klarifikasi, tidak. Survei JSI tidak pernah menyebut per Desember itu petahana di angka 60, tapi 56. Tapi mereka selalu mengklaim ya, padahal angka sesungguhnya adalah 56. Kemudian di survei Oktober 2020 mereka juga mengklaim bahwa mereka sudah sampai ke angka 65. Padahal hakikatnya adalah dalam survei itu 54%. Yang kedua, jadi kalau kita buat diagramnya itu ya, kita buat time historianya, itu mereka klaim pertama menang 60%. Kemudian mereka klaim lagi 65%. Kemudian mereka klaim lagi per Oktober menang 65%. Nanti akan di Desember itu 75%. Sekarang mereka sudah klaim, mereka turun drastis mengklaim dari 75%, dari 60, 65, 75. Sekarang mereka akhirnya mengklaim dengan jauh di bawah, mereka mengklaim 51%. Artinya tapi lagi-lagi pada realitasnya ternyata 50% yang mereka klaim menurut survei mereka sendiri melalui Realcon, melalui Realcon mereka sendiri, kemudian Realcon yang dilakukan oleh pihak Sutina Ado, kemudian bisa dikomparasi di Quickcon Metro TV, kemudian bisa dikomparasi di entry data di portal KPU, menunjukkan hal bahwa mereka ini tidak pernah sampai 50%. Belum minimal sampai detik ini hasil perolehan suara mereka belum pernah sampai ke 50%. Adakah
bahwa JSI setelah hasil survei kemarin menuju ke 65% ini sudah bisa membuka daya pikir kita, cakrawala kita bahwa ini ada pesanan. Saya tidak mau bilang ada pesanan ya, tapi ini kita kayaknya petahana ini kok saya lihat lebih tidak lebih mengejar angka-angka daripada metodologi ilmiah. Dalam artian bahwa petahana ini ngomong doang, tidak perlu basis data, tidak perlu pakai metodologi. Yang penting seperti itu kan. Hanya saja kan yang kita sayangkan kenapa pihak petahana itu selalu menyebut Sutina Ado itu selalu memproduksi hoax, tapi pada saat yang sama ketika kami dituduh hoax, kami menampilkan data, mereka justru yang tidak bisa menampilkan data. Ya, kira-kira begitu. Dalam artian harusnya kalau menuduh memproduksi hoax, harusnya dia bisa juga mengungkap bagaimana kebenaran. Seharusnya begitu. Jadi sekali lagi kita ulangi ya, kita tegaskan bahwa idealnya seharusnya ketika satu metodologi ya, itu kalau pantun berbalas pantun, metodologi berbalas metodologi lah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang menurut persepsi kita ya, menurut pandangan kita bahwa satu metodologi itu misalnya keliru ya, jawablah misalnya itu dengan metodologi juga. Kemudian kalau ada data yang keliru, data yang keliru kita anggap keliru, jawablah juga itu dengan data yang benar melalui versi kita, tapi dibuka ke publik. Jangan hanya misalnya hanya menyebut angka kami sekian, angka kami sekian, dan itu tidak pernah dipublish ya. Oke. Nah, kalau kita mau mempertemukan misalnya quick count dari Metro TV dan real count dari Posko Sutina Ado dengan entry data portal KPU, bagaimana menanggapinya ini, Maimunis? Kalau kita melihat dari real count, quick count dari Sutina, dari Metro, dari KPU itu sendiri. Iya, kita selalu konsisten ya dengan menggunakan instrumen yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga jadi real count yang kita lakukan itu di Posko Sutina Ado itu menggunakan dua instrumen ya. Pertama ada volunteer yang memang kita sebar di semua TPS, 100% TPS kita sebar ya. Kita data, kemudian menggunakan instrumen ya telekomunikasi lah. Mereka lewat SMS atau kalau yang manual ya dengan telepon yang terakses internet, kita menggunakan entry data melalui internet. Nah, kemudian kita validasi itu dengan C1. Jadi C1 juga tetap kita gunakan ya, kita tetap gunakan sebagai validasi. Jadi untuk mengukur apakah teman-teman yang menyampaikan data ketika real count itu betul atau sesuai dengan data yang hasil perolehan betul-betul di TPS itu, kita gunakan C1 untuk mengukur itu. Jadi insya Allah lah tidak melesetnya juga 0, sekian persen saja, karena kan data C1 itu kira-kira apa yang tidak mungkin kami mengemukakan data C1 yang tidak valid, karena itu kita ambil dari TPS. Kemudian kan hasilnya juga ternyata itu tidak terlalu jauh. Ini bisa kita lihat misalnya pada tampilan layar itu di real count-nya Paslon Sutina Ado, Posko Sutina Ado, itu data yang masuk itu sudah 100% ya, sudah 100%. Dari total DPT itu 162.218, itu total suara yang masuk itu sudah 143.291, sekian dengan yang belum sempat didata, belum sempat masuk di entry. Ya. Jadi total C1 sendiri kita sudah pegang 100%. 100%. Ya, dan hasilnya dan C1 itu benar-benar
Sudah tidak meragukan lagi. Iya, karena itu kan langsung dari penghitungan dikumpulkan oleh saksi kita semua yang ada di TPS kan. Jadi kira-kira C1 itu yang kami pegang itu juga C1 yang sama yang dipegang oleh petahana, karena kita di TPS yang sama kan, dengan rekapitulasinya itu kita sama-sama hadir. Nah, hasilnya itu kita bisa bandingkan, misalnya sedemikian hasil realcon, kemudian quickcount indeks Indonesia, kemudian di portal KPU itu sangat dekat ya. Di realcon Sutina Ado itu kita lihat di tampilan sebelah kiri itu ada 53,58. Yeah. Kemudian Hapsi Irwan 46,42. Ya. Di realconnya. Kalau untuk quickcount versi indeks Indonesia, suara yang masuk itu sudah 93, tapi sebenarnya sudah selesai. Hasil yang didapat juga sangat dekat, yaitu 55,46. Kemudian petahana itu 44,54%. Di portal KPU sendiri, meskipun data yang masuk baru 201 TPS dari 733 TPS itu, atau masih 27 persen, 27,42% yang masuk, tapi hasilnya juga itu mirip dengan, dekat sekali dari realcon kita, kemudian quickcount indeks Indonesia, dan hasil portal KPU itu 54,7 dengan petahana itu 45,3%. Jadi hasilnya sangat dekat. Ya. Ini artinya bahwa 3 instrumen mengukur hasil, mendapatkan hitungan hasil cepat yang dilakukan kemarin bukan hanya hitungan cepat, kita melakukan realcon, hitungan cepat, kemudian kita komparasi dengan hitungan cepat, kemudian portal KPU, itu hasilnya ternyata ketiga-tiganya tidak berbanding jauh. Tidak berbanding jauh. Ya, dalam artian bahwa jangan lagi menuduh produksi validasinya akan sangat terukur ya, high guaranteed lah. Ini garansinya insya Allah tinggi ini. Margin errornya kita berani kasih itu hanya sekitar 1% lebih lah, 1% sekian, nggak akan lebih dari itu insya Allah. Baik, kita akan sesaat masih kembali dalam Pilkada Mamuju. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut.